Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat surga, semoga kita senantiasa diberi kesehatan baik lahir maupun batin. Sang Bapa Pendidikan Nasional yang mendedikasikan dirinya untuk kemajuan pendidikan Indonesia di masa kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara, Sang Bapa Pendidikan Nasional yang sangat berjasa dalam memberi akses pendidikan kepada kaum pribumi Indonesia di zaman penjajahan Belanda. Beliau juga aktif dalam menyuarakan pendapatnya dalam tulisan bergaya komunikatif tentang gagasan-gagasan anti kolonial. Di sepanjang hidupnya, beliau telah menjadi aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, serta pelopor pendidikan untuk kaum pribumi di zaman penjajahan Belanda. Ia juga mendirikan taman siswa di Yogyakarta yang memberikan akses pendidikan kepada rakyat pribumi yang belum bisa mengemban pendidikan di sekolah biasa pada masa itu. Atas dedikasinya dalam memperjuangkan pendidikan Indonesia, beliau pun dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional, di mana hari lahirnya juga ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Semboyan ciptaannya, Tut Wuri Handayani, kini digunakan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir dari sebuah keluarga bangsawan. Selain berfokus ke dunia pendidikan, beliau juga banyak berkecimpung di dunia jurnalisme dengan menjadi penulis dan wartawan. Sebelum mengulik lebih jauh tentang biografi Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Indonesia, pendiri Taman Siswa, pelopor pendidikan Indonesia, pahlawan revolusi kemerdekaan, memiliki nama asli Raden Mas Sewardi Surjaningrat, lahir di Pakualaman 2 Mei 1889, meninggal di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959, umurnya 69 tahun. Orang tua Pangeran Surjaningrat dan Raden Ayu Sandia, istri Nyai Hajar Dewantara, pendidikan Europeiske Leerskool atau ELS, Stovia. Masa muda Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Sewardi Surjaningrat. Beliau lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga bangsawan Yogyakarta, yaitu bangsawan Kadipaten Pakualaman. Ki Hajar Dewantara merupakan putra dari pasangan Pangeran Surjaningrat dan Raden Ayu Sandia. Beliau menamatkan pendidikan dasarnya di Europeiske Leerskool dan melanjutkan pendidikan kedokteran di Stovia. Akan tetapi pendidikannya di Stovia harus berhenti karena kesehatannya yang mulai memburuk. Awal karir dengan jurnalisme dan budi utomo, Ki Hajar Dewantara mulai menggeluti dunia jurnalisme dengan bekerja sebagai wartawan untuk Surat Kabar, Sudiotomo Medan Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pesara. Beliau banyak menulis artikel bergaya komunikatif dan patriotik untuk menyampaikan gagasan anti kolonial kepada pembaca. Selain menjadi wartawan, beliau juga turut terlibat dalam organisasi sosial dan politik. Beliau aktif berperan dalam seksi propaganda Budi Utomo untuk menyadarkan rakyat Indonesia betapa pentingnya persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 26 April 1959. Beliau wafat di Padepokan Ki Hajar Dewantara dan dimakamkan di Tanah Wijaya Brata. Upacara pemakaman beliau dipimpin langsung oleh Soeharto yang berperan sebagai inspektur upacara. Demikian biografi Ki Hajar Dewantara yang bisa kita ilhami perjuangannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa pendidikan juga menjadi salah satu tombak dalam memperjuangkan kemerdekaan. Masyarakat yang melek memikirkannya akan sadar untuk membela dan mempertahankan kebebasan tanah air Indonesia. Sahabat surga, mungkin cukup itu penjelasan dan sejarah singkat biografi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Apabila ada kesalahan naskah dan tulisan atau ucapan, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.